Salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Malam hari ini kita akan memulai persekutuan doa Adonai Ministry. Dan saya percaya dimanapun Anda berada, kasih kuasa Tuhan sanggup menjamah dan melawat setiap kita. Mari bersama-sama satu hati, sama-sama kita akan berdoa dan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat kebaikan Tuhan. Sampai malam hari ini kami bisa datang menghampiri hadirat-Mu. Kami percaya di saat kami datang membawa hati kami, menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan, kami tahu bahwa Engkau Tuhan selalu hadir di atas setiap pujian dan penyembahan umat-Mu. Bahkan setiap kami yang datang Tuhan, malam hari ini kami percaya kami dilawat oleh Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan hadir, Tuhan memberikan kekuatan yang baru buat kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dan kami serahkan persekutuan doa Adonai Ministry pada malam hari ini ke dalam pimpinan tangan Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Orang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari kita datang dengan pengucapan syukur kita kepada Tuhan kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari katakan bersama-sama, yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari dengan senang hati katakan pada Tuhan kita, kami sembah Kau Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari orang percaya bersama-sama katakan, oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku
yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Yesus kami sembah, Engkau baik, Engkau layak Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Kami sembah, kami sembah, Engkaulah Tuhan, sumber kemenangan kami, sumber kekuatan kami. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Haleluya, haleluya. Ya nama senamo haleluya. Ya nama senamo haleluya, haleluya. Sekian sungguh indah Tuhan tinggal dalam hadirat-Mu. Kami percaya hanya di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Kami percaya bahwa di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kemenangan yang besar yang terjadi dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kuasa yang sanggup memulihkan seluruh keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Mari kecap segala kebaikan yang Tuhan berikan buat kita. Engkau yang ada di rumah-rumah malam hari ini, mari bawa hatimu sembah Dia dengan senang hati, dengan senang kerinduan kita kepada Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang besar Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Sekali lagi katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Mari naikkan rasa hati kita kepada Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Biarlah pujian ini menjadi doa kami Tuhan. Bahkan seluruh penantianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Amin. Dan berharga, sama-sama. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Sekali lagi kita sembah Tuhan kita. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya, haleluya. Mari sembah sekali lagi. Haleluya, terima kasih.
Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat pengorbananmu Yesus. Sungguh kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur. Biar malam hari kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Apapun yang menjadi skala pergumulan masalah saudara, percayalah bahwa Dia Tuhan yang sanggup menolong setiap kita. Karena Dia Tuhan penolong kita yang sejati. Tuhan, Engkau melihat, Engkau mendengar setiap kerinduan umat-Mu malam hari Tuhan. Baik mereka yang ada di rumah-rumah Tuhan, yang menyaksikan melalui live streaming Tuhan. Kami percaya apapun pergumulan mereka Tuhan, ketika mereka mengangkat tangan, ketika mereka menyembah, memuji Engkau, meninggikan nama Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup menjamah dan melawat setiap mereka. Kuasa-Mu sanggup memulihkan setiap mereka Tuhan. Mungkin mereka yang datang dengan keadaan sakit, kami percaya oleh kuasa darah Yesus, segala sakit penyakit kami sudah Tuhan Yesus sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan kita malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Tuhan yang baik seperti Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau melihat kerinduan setiap kami Tuhan malam hari ini. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Mari katakan bersama-sama. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Biarlah pujian ini menjadi doa kami kepada-Mu Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi katakan, Kau lebih tahu ya Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus
buat setiap penyertaan-Mu, kebaikan dan kemurahan-Mu. Biarlah kami diberkati, diurapi oleh Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, selamat sore. Ini saya membagikan tentang renungan firman tentang apa? Jangan alergi ya di dalam berbuat baik. Hari-hari gini kalau mau dilihat anak-anak Tuhan dalam hal melakukan berbuat baik, kadang melihat di mana dia yang suka, betul dah. Di saat dia orang gak suka, dia gak akan buat yang terbaik. Tapi kalau orang yang mengerti, tapi kalau orang yang sudah dirubah oleh Tuhan, ya nggak akan alergi untuk mengerjakan segala hal kebaikan buat siapapun juga. Contoh hal yang terkecil, ya berapa hari yang lalu saya datang ke pasar Atom. Kebetulan pas kita lewat, Ibu Grace dipanggil dengan orang yang punya toko. Deal-dealan, akhirnya di situ saya membeli satu barang. Tiba-tiba dengan harga yang spesial, tapi nggak dipikirkan diduga. Pas kita pulang, saya kaget. Saya tanya, Grace, kamu bayar berapa itu barang? Ternyata bayar barangnya dapat diskon, dapat hadiah lagi. Saya kaget. Tadinya ini orang tidak mau memberi. Tapi setelah disebut identitas pribadi saya, kadang orang manusia alergi dengan nama pendeta, betul tak? Karena apa? Alergi banyak dikecewakan, ya kan? Ini harganya bukan harga murah tuh, lumayan. Sampai kemarin saya balik lagi ke pasar Atom, saya bilang begini, Ibu, kamu salah tak masukin barang? Ini enggak yang seperti ini pesan. Dia bilang enggak apa-apa, memang memberi harus diberitahu, katanya begitu, ya kan? Saya malu sedikit. Akhirnya saya bilang, ya udah Bu, makasih. Saya hari itu sempat mau minta makan bakmi santung. Santungnya di pasar Atom apa bakmi apa tuh? Dia mau ngajakin makan, saya bilang jangan, besok aja. Itu saya suka bakmi santung, kebetulan ada Bu Lucia Agustina, kenal kamu ternyata Bu Leni. Dapat salam dari Bu Lucia, ya. Nah, saya kenal makanan bakmi santung ini karena Bu Lucia. Akhirnya saya makan di situ, kebetulan yang punya toko kenal lagi ini dengan rekannya. Dia bilang lagi, ini pendeta lagi. Ternyata pendeta ini nggak alergi dengan siapapun. Ternyata apa? Lomba-lomba membayar. Sampai pelayannya dibilang begini, Ibu sudah dibayar sama ibu yang tadi. Loh, kok lucu? Yang mau traktir yang ini yang bayar, ibu yang baru datang. Akhirnya entah kenapa, saya balik lagi ke toko itu, saya mau ambil barang itu. Ternyata ibu itu masih ada di situ. Saya nggak enak dong dibayarin makan bakmi, masa saya nggak doain? Akhirnya setelah itu saya doain, gitu? Dia memberkati saya juga memberkati ibu ini. Sampai terjadilah satu ramah tamah. Nah akhirnya pemilik toko dia bilang gini, kok saya tidak seperti noni ini? Loh, Tuhan pakai sesuai kita punya ketulusan, sesuai Tuhan pakai sesuai kita punya kemurnian. Karena apa? Noni ini sikap hatinya benar di hadapan Tuhan. Akhirnya canda demi canda, saya pergi ke toko yang satu yang saya kenal, ya. Memang dia bilang, kamu udah kapan datang ke tokoku? Tak berkati kamu baju, gitu loh. Wah, ini saya kelimpahan kemarin di pasar Atom. Yang tadinya Ibu Grace dah rencana beli, ternyata kan dia harus beli. Ternyata ya itulah cara Tuhan, ya. Yang gak mungkin menjadi mungkin. Nah, kalau saya sedikit tentang kisah, saya bagikan tentang film Miracle in Cell. Pernah nonton gak? Ini film yang lucu banget gitu kan. Hari itu sempat saya diajak rekan saya Katie dengan suaminya. Dia bilang, Bu, saya traktir yuk nonton Miracle in Cell ini, bagus banget tentang seorang bapak. Saya bilang begini, saya tuh ya kalau di bioskop entah dimanapun, naik pesawat, naik kereta, sudah duduk, hilanglah dari bumi, ya. Karena menikmati saat-saat saya bisa istirahat di situ. Entah kenapa saya nonton durasi berapa menit Miracle in Cell ini, saya tidak tertidur, tapi saya tertawa. Karena apa? Yang main peran di sini yang jadi Dodo Rojak siapa gitu ya, pemainnya nggak begitu kita kenal. Yang kita kenal Warkop, siapa yang masih hidup Warkop? Indro yang masih hidup, lucu gitu kan. Bagaimana ini orang di dalam penjara, gitu,
kedatangan Dodo Rojak yang orangnya polosnya luar biasa, yang bagi manusia tuh nggak dianggap lah, ya kan? Sampai hukuman menjatuhkan dia yang nggak layak. Berapa puluh tahun kemudian anaknya dari kecil berpisah dengan papanya yang polos, cuman papanya mengajarkan kepada anaknya begini, berbuat baik, ingat pesan mama, jangan lakukan kejahatan walaupun orang lakukan kejahatan. Di situ saya tersentuh dan saya menangis. Bagaimana manusia ini tidak punya intrik yang macam-macam dalam hal diperlakukan apapun tetap baik. Sampai saya melihat cara Tuhan membela anak ini, ya. Waktu anak ini menjadi seorang sarjana hukum, dia menjadi seorang pengacara. Kalau saya mau flashback ke belakang, ya, ada juga kejadian yang menyangkut papahnya juga yang nggak bersalah di penjara. Contoh dari Bupati Talaut Lasut, nah, anggota Dewan Termuda Nasdem Hillary, ya. Bagaimana Hillary punya dorongan juga sama seperti di film ini, pingin mau menjadi seorang pengacara yang menegakkan kebenaran dan kebaikan. Tapi di sini dilihat kelompok yang masuk di penjara ini, dia lupa dengan anak yang sudah menjadi seorang sarjana hukum sebagai pengacara. Sampai dicerita usut demi usut, anak ini memang lucunya luar biasa. Bagaimana ingin berjumpa bapaknya, dimasukkan ke dalam kardus yang besar dengan roti, dengan berbagai macam cara. Akhirnya ketemu dengan papahnya di penjara, buat satu kehebohan. Itu yang mengenang bagi setiap orang-orang yang ada di tahanan di situ. Tapi yang kalau mau dilihat, Tuhan mengasihi kita apa adanya. Walaupun kita nakal, tetap Tuhan jaga. Walaupun kita tidak peduli, Tuhan hadir. Bagaimana buat malam hari ini diajarkan untuk kita hidup berbagi dengan orang lain. Nah ini dia, hidup berbagi dengan orang lain ini tidak mudah dan nggak gampang. Hal sepele aja. Kalau kita misalkan makan ada tukang ngamen, marah nggak? Saya otomatis marah loh. Orang lagi makan enak kita harus keluarkan recehan, gitu kan? Kebetulan juga kemarin makan bakmi, itu Enci bolak-balik nawarin pia. Sementara saya tidak mau makan pia. Tapi udah setengah makan, saya makan bakmi, saya bilang begini, Grace, kasihan, bayarin aja. Grace sampai bilang begini, ya aku tahu kok, kamu Bu gak tegal ya orang yang sudah menawarkan jajanan berulang-ulang kali. Ya, akhirnya saya tertawa. Saya belilah itu makanan tuh Enci bilang 2, enggak 1. Cuma saya bilang siapa yang mau makan? Karena apa? Badan kita udah semakin bertambah, ya. Nah, kalau mau dilihat di 2 Korintus 9, 6 dan 13, ya. Firman Tuhan di sini katakan apa? Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, dia membagi-bagikan, dia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat kali gandakan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Tuhan oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Tuhan karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Nah ini dia. Kalau mau dilihat di dalam hal membagikan kemurahan, seperti di Kisah Rasul 4, cara hidup jemaat mula-mula, ya, berkumpul sehati, makan dan minum. Kalau mau dilihat kehidupan kita sebagai orang Kristen, ya,
kehidupan yang mempunyai berbagai macam gaya hidup dan berbagai macam gaya prinsip dalam hal bermurah hati maupun dermawan. Ini ada kakak saya, ada Bu Sukma dan Ibu Lucia. Nah ini lucu nih, kita punya karakter yang selalu nggak tegaan. Kadang kamu sih nggak pernah tegas. Nah yang ngomong enak, nggak pernah tegas. Tapi yang dengerin juga sama, pernah menghadapi nggak ketika tegesan juga. Nah kalau kita mau lihat bagaimana respon Zakheus ya pada waktu lahir baru, di sini kita lihat gaya hidupnya. Dia selalu mengambil apa yang bukan bagiannya, ya. Tetapi setelah Zakheus dipulihkan oleh Tuhan, benar nggak? Dia mengalami satu hal perubahan, bahkan dia berbagi di atas orang-orang yang pernah dia salah ambil segala sesuatunya. Bahkan dia tambahkan Lukas 19 ayat yang ke-8, ya. Dia bilang begini di hadapan Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang diperas dari seseorang akan dikembalikan 4 kali ganda. Ini dia luar biasa yang sudah dirubah oleh Tuhan. Tapi kalau mau dilihat ya, gaya orang memberi itu tidak harus sesuai Alkitab. Kalau sudah satu gaya karakter dari zaman dulu, apalagi dia mengerti Alkitab, itu akan berubah. Contoh hal yang terkecil, waktu kemarin saya lagi di Cirebon, saya lihat satu orang ibu, exciting sekali, usianya berapa ya Grace? Sini kamu duduk. Ada 70-an lebih ya, tapi semangat pelayanannya. Bangkunya ditempatin buat orang lain, orang itu udah ada, dia ambil keputusan. Saya tertawa, saya pindah bagiannya ke depan. Sampai ibu ini juga melihat, dia bagi, ternyata saya minta lebih, gak gampang. Akhirnya saya bilang buat temen Bu, orang ini bisa bermurah hati. Contoh ya, ini tadi rekan saya sempat ketakutan dari kemarin, memikirkan segala sesuatu dengan rekayasanya sendiri. Saya bilang apa? Sudah diam, tenang. Kalau orang punya urapan apapun gampang, ya. Dengan cara yang ajaib, kamu mengalami mujizat seperti Tuhan Yesus. Udah deg-deg kemarin menghadapi apapun dalam setiap hidup. Saya bilang udah diam, tenang. Tapi dia bilang begini, kok saya orang bisa baik dengan kamu? Nah, karena selama ini dia nggak pernah melihat hamba Tuhan gaul seperti gini Pak. Nggak kelihatan penampilan. Bu Yeni juga sama, ya. Waktu dia referensikan Grace, dianggap biasa. Karena saya punya nilai plus, Ibu Yeni ketakutan. Kemarin ada di tempat ibadah, kebetulan itu pembicaranya terkenal. Grace bilang begini, aku nggak percaya diri ada pulasma di situ. Saya bilang kenapa begitu Grace? Ya toh? Ternyata bukan hanya Yeni yang grogi lihat saya. Grace grogi, apalagi kemarin pembicara 70 berapa? 70 tahun. Dia mau khotbah karena ada gembala senior saya epilepsi dan saya dia merendek. Dia punya persekutuan doa, dia pembicara punya karunia. Dia bilang apa? Aku udah bisa khotbah, aku kesaksian aja. Aku nih kok ya nangis sampai dia merinding. Saya cuma begini, kenapa ya? Kok orang dengan sesuatu yang biasa tapi berhadapan dengan orang yang apa adanya bisa grogi? Betul kan? Betul. Kamu kesaksian gimana ibu itu ngomong? Ya, ibunya itu ngeredek gitu, Bu. Kan jari-jarinya ngeredek. Terus aku kerasa waduh rasanya ibu ini grogi karena aku sih kerasanya waktu itu karena ada puasa. Kamu? Ya, waktu saya bimbing pujian, sebenarnya saya sudah wanti-wanti untuk supaya nggak bilang ke tim ke pulasma. Saya sangat nervous karena ada pulasma. Orang bisa alergi memberi. Orang bisa alergi di saat orang yang biasa sementara tidak apa-apa, tapi
orang itu merasa ketakutan. Kan lucu. Sampai dia bilang, kamu punya apa sih sampai kita tuh nggak berani, kita itu grogi. Apalagi hari itu hamba Tuhannya saya bilang, ibu doakan saya. Dia kaget, nggak salah tak? Saya yang doakan luas, enggak. Yuk kita saling mendoakan. Akhirnya saling memberi. Di dalam hal kita punya karunia yang daripada Tuhan. Nah, ini ada perkataan dari Warren Wiersbe ya, dia bilang begini ya. Memberi bukanlah sesuatu yang kita lakukan, tetapi sesuatu yang kita miliki. Nah, ini yang sesuatu yang kita miliki kan nggak gampang. Makanya orang bisa nyanyinya begini. Selain kau tiada yang lain, gitu. Hanya padamu di surga. Orang bisa menyanyi, tapi respon sikap dan tindakannya belum tentu. Ya, makanya dibilang begini. Sesuatu yang kita miliki, bisa nggak kita beri? Saya bisa melepaskan. Saya mendapatkan mudah, dan saya akan belajar melepaskannya pun juga sama, mudah. Karena apa? Selain Tuhan, tidak ada yang lain. Kita ini cuma sementara kok. Ya, makanya selagi kita bisa lakukan yang seperti Tuhan mau lakukan, kita kerjakan, ya kita kerjakan. Nah, kalau mau dilihat, kenapa orang-orang kita dalam Tuhan alergi di dalam hal berbagi? Karena saya bilang belum mengenal siapa Tuhan ya. Kalau sudah mengenal siapa Tuhan ya, dia akan berbagi ke lintas apapun juga. Nah, kalau orang ya memiliki mental bukan yang baik dari masa kecilnya, pasti dia tidak akan punya satu hal mental yang suka memberi, naturnya. Makanya kadang dibilang begini, saya di keluarga dibilang susah ini hamba yang satu. Kalau sudah lakukan yang terbaik, memberi, dia nomor 1. Cuman dia bilang begini, Lasma ini menggariskan karakter papa yang suka apa? Memberi. Memberi dalam arti kata apa? Bukan karena kelebihannya, tapi dengan apa adanya. Ya, orang semakin diberkati, memberi itu semakin hitung-hitungan. Orang yang belum punya berkat pun sama, memberi juga sama, hitung-hitungan. Saya tidak tahu ini rekan saya besok anniversary pernikahannya. Yang kedua, dia ternyata mau melakukan memberi. Karena hari ini makan restoran tidak murah loh, mahal. Tapi kan memberi yang terbaik. Dia mau menjamu. Karena berapa kali janji, kapan mau jamu bulan, saya bilang tidak usah. Cukup bakmi yang di gerobak 10.000 pun oke lah. Asal bakmi contohnya ya. Di luar itu saya tidak mau. Ya, orang muda kok. Ya, makanya segala sesuatunya dilakukan dengan satu hal syukur aja. Kalau mau dilihat di Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah kau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Kalau Tuhan sudah tetapkan bagi setiap kita untuk kita memperoleh kekayaan, gak usah takut. Gak usah rasa ketakutan, nanti kekurangan, nanti bagaimana masa yang kedepannya. Gak usah takut kalau kita punya Tuhan. Ya, di sini juga dikatakan ketakutan, kehilangan dan kekurangan berbagi ke orang lain itu semuanya pola hidup gaya dunia. Karena orang dunia bilang begini, menghemat pangkal kaya. Firman Tuhan katakan apa? Memberi. Berilah maka kamu akan diberi. Bahkan apa? Dipadatkan. Bahkan apa? Sampai tumpah keluar. Makanya kalau dilihat Efesus 10 ayat 10, orang yang nggak memberi. Nah, di sini juga dikatakan apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Orang yang pelit adalah orang yang pasti ya dicuri semuanya oleh kuasa kegelapan. Satu, sakit penyakit, kebangkrutan. Nah itu dia biasanya, dan ya lain-lainnya. Tapi kalau orang yang menabur di masa-masa yang sekarang,
Yang menabur dengan meneteskan air mata, firman Tuhan katakan apa? Akan kembali dengan berlipat-lipat kali ganda. Kalau mau dilihat di Efesus 3 ayat yang ke-20, di sini dikatakan apa? Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Makanya dalam posisi keadaan apapun, kita tidak punya uang, bilang aja sama Tuhan, Allahku kan memenuhi segala kebutuhan dan keperluanku. Yang penting apa? Sikap hati. Di titik keuangan kita limit, percaya Tuhan punya cara yang ajaib. Contoh kemarin handphone saya rusak, betul enggak Grace? Saya bilang begini, aduh pengeluaran lagi, baru beli ini lagi. Kemarin adik saya sama kakak saya sudah mulai datuk tuduhannya. Iya, sering jatuh gini. Coba, kalau handphone sudah masanya habis, ya habislah, gitu kan? Karena itu handphone dari awal udah 5 tahunan lebih. Cuma saya bilang begini, Tuhan, ini ganti handphone, uangnya dari mana? Bagaimana caranya Tuhan? Dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan buat semua saya punya handphone yang tidak pernah saya bisa bayangin. Berjalan dengan Tuhan, di dalam titik kita punya limit, tapi kita andalkan Dia, gak akan mengalami titik limit. Saya melihat bagaimana Tuhan punya pertolongan, cara Tuhan ya ajaib. Nah, kalau mau dilihat, mengapa kita harus hidup punya gaya memberi? Yang pertama, pada saat kita berbagi, kita membuka pintu berkat buat Tuhan, ya. Di 2 Korintus 9 ayat 6 yang 9 tadi, ya. Itu adalah sebuah benih. Kalau mau dilihat di ayat yang ke-10-nya, di sini dikatakan apa? Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Makanya gak heran kalau orang yang mengalami berkat Tuhan, karena dia tidak punya rasa menahan berkat apa yang dalam dirinya. Nah, kalau mau dilihat lagi yang kedua, pada saat kita berbagi, hati kita ditaklukkan oleh apa? Alkitab. Karena kalau mau dilihat di Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak meninggalkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mammon. Kebanyakan anak-anak Tuhan di saat belum diberkati cari Tuhan yang luar biasa. Tetapi setelah mengerti diberkati oleh Tuhan, Mammon yang diutamakan daripada kehidupannya. Makanya kadang kita bilang sama Tuhan, ya, setiap keringat yang kita jatuhkan ke tanah atau jatuh ke ubin, itu keringat Tuhan perhitungkan. Cuman kalau saya kembali ke Mazmur 127, diberkati orang di waktu tidur. Karena orang ini apa? Mengandalkan Tuhan. Karena orang ini tuh tidak punya segala apapun pikiran dalam setiap kehidupannya. Nah, kalau yang dilihat yang ketiga, di saat kita berbagi, kita memuliakan nama Tuhan. Kita menjadi kesaksian dimanapun Tuhan tempatkan. Nah, kemarin juga sempat saya ketemu dengan satu orang. Itu kita ngobrol-ngobrol, akhirnya saya sampaikan pesan Tuhan. Orang ini, bapak ini nangis. Itu di luar Kristus dulu ya. Tapi Tuhan bilang apa? Lalu kasih dia dengan kasih Tuhan. Akhirnya dia menangis. Dia bilang begini, kok tahu ya Bu? Ya tahu Pak, karena Tuhan yang kasih tahu. Kalau Tuhan yang kasih tahu, ya mana tahu. Sementara saya di situ lagi bercanda, saya lagi karaokean sambil menunggu waktu. Ya, Grace bingung, kok ini pendeta nyanyi di apa? Di tempat toko gitu kan. Karena bagi saya menyanyi adalah satu hal hiburan. Karena apa? Biar saya nggak jengkel menunggu waktu ya terlalu lama. Ternyata orang ini udah melihat dari saya cara meramal, betul tak? Kedua dari saya menyanyi, ya. Makanya dimanapun, kalau kita ditempatkan, kita ada dimanapun, milikilah gaya Kristus.
lakukan yang terbaik buat siapapun juga. Nah, kalau dilihat di 2 Korintus 9 ayat ke-13, dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Tuhan karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Jadi dia segala yang terbaik dalam kita memberi kepada sesama, ya, kita akan pasti menuai. Apalagi kita melihat buat di tahun ini, tahun kita menaklukkan, tahun bagaimana kita menanggalkan kedagingan dalam diri kita. Makanya tadi sempat di grup dia bilang begini, ada hamba Tuhan yang sudah keluar. Saya kaget, ini hamba Tuhan yang punya nama. Tiba-tiba tadi datang juga seorang pemuda. Sama saya membicarakan ini, ternyata saya menemukan jawabannya. Ujung dari ujung akhir zaman, kita melihat orang yang dekat kepada Tuhan dan yang tidak. Orang yang bisa menjauhkan apapun yang tidak Tuhan suka. Kalau orang itu bisa menjauh, itu lebih bagus, ya. Karena ini masa-masa penampian, ini masa-masa dibilang katanya apa? Generasi muda dibangkitkan. Bagaimana kita sebagai orang tua dapat menjadi teladan buat anak muda, sangat disayangkan. Dalam malam hari ini saya akan membagikan kesimpulan, lakukan kebaikan di mana kita bisa lakukan kebaikan. Jangan cari popularitas, cari hadirat Tuhan dan perkenanannya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, Tuhan menyertai dan memberkati. Kita angkat pujian. Tadi apa? Oh, lebih tahu. Baru doa syafaat ya. Mulai. Yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus menolong yang setia. Saya dikatakan kau lebih tahu, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus menolong yang setia. Hanya Yesus menolong yang setia. Hanya Yesus menolong yang setia. Bapak, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau sore malam hari ini kami boleh beribadah, kami boleh bersekutu bersama, sekalipun via online live streaming. Tapi kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau sudah menyatakan kuasa dan firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Bulasma. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan, setiap yang Kau tabur melalui hamba-Mu jadi berkat buat kami, jadi rema buat kami Tuhan. Kami percaya saat ini kami lemah, Tuhan sudah kuatkan. Yang kami berat Tuhan sudah lepaskan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan kami percaya apa kami tabur melalui firman-Mu oleh hamba-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Karena Roh Kudus akan acak melalui hidup kami. Roh Kudus akan bekerja secara maksimal pada teman-teman kami, pada saudara-saudara kami terkasih. Apapun kebutuhan kami, apapun pergumulan
pergumulan kami, Engkau sendiri akan menjamah dan melawat setiap hati kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bersepakat untuk memberkati hamba-Mu Ibu Lasma. Kami percaya Tuhan, apa yang hamba-Mu lakukan untuk Engkau melalui pelayanan-pelayanannya dimanapun dan kapanpun, kami percaya Engkau sendiri yang menuntun, mengurapi dan menyertai hamba-Mu dengan kuasa yang ajaib, supranatural Bapa, dengan cara yang tidak mungkin bagi manusia, lebih mungkin bagi Engkau, menjangkau banyak jiwa-jiwa datang kepada Engkau, menjangkau dimanapun lapisan masyarakat atas bawah semuanya Tuhan. Kemanapun hamba-Mu pergi, Engkau selalu menyertai tanda-tanda ajaib yang menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat malam yang luar biasa itu. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri menyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Engkau memberkati kami semua yang ikut beribadah, siapapun dan dimanapun. Kami percaya kami sudah mendapatkan jawaban, kedamaian, kekuatan yang baru, sukacita yang baru, dan kemenangan dari Engkau ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sudah kami akan berdoa syafaat, teduhkan hati kami. Kami bersatu sepakat sehati dengan seluruh hamba-hamba-Mu dimanapun, di kota manapun, di seluruh bangsa kami. Tuhan, kami membawa bangsa kami yang terkasih, bangsa Indonesia ini Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang menaruh hati-Mu buat bangsa ini Tuhan. Hati kami juga berpaut kepada Engkau, bersatu hati Tuhan untuk berseru-seru buat bangsa kami yang tercinta. Kami membawa Tuhan umat-umat-Mu di bangsa kami Tuhan. Tegakkan bangsa kami, muliakan bangsa kami, pulihkan bangsa kami dari segala hal, dari segala bidang kehidupan, aspek semuanya Tuhan. Apapun Tuhan boleh terjadi, krisis boleh terjadi, tapi Engkau yang pegang bangsa kami, Engkau yang pegang para pemimpin kami. Berikan roh yang takut akan Tuhan, yang membangun Tuhan semuanya dengan kebaikan-kebaikan, yang mengangkat bangsa kami kepadamu, yang membawa nama ini Tuhan, bangsa Indonesia semakin harum di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni bangsa kami, ampuni kami semuanya Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalau ada kesalahan-kesalahan di hadapan-Mu yang kurang berkenan, kami minta ampun Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemilu yang akan datang. Tuhan, kami bersepakat sehati Tuhan. Kami percaya Kau berikan pemimpin yang terbaik, yang Tuhan pilih sendiri, yang Tuhan angkat sendiri. Bukan kekuatan kami manusia, tapi tangan-Mu sendiri akan mengangkat para pemimpin-pemimpin takut akan Tuhan di bangsa kami. Sehingga bangsa kami semakin Kau memberkati, semakin Kau pulihkan dari segala hal. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa kami. Haleluya, amin. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Kau meluputkan dari bencana gempa bumi, banjir, tanah longsor, apapun badai, apapun tidak terjadi di bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia disertai, dilindungi. Kami percaya Kau juga mentai pemerintahan, dari presiden, wakil presiden, dari pejabat-pejabat tertinggi, dari pusat sampai daerah, sampai ke RT RW, semuanya Kau menyertai. Berilah takut akan Kau, karena Kau yang berkuasa atas bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia disertai perekonomiannya, baik itu darat, laut, udaranya, diberkati, disertai, dilindungi. Engkau yang menyertai bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa, Kau juga menyertai hamba-hamba-Mu di mana mereka berada, dalam pelayanan di pelosok, dalam di desa, di kota, para misius. Kau menyertai, memberkati apapun yang dikerjakan, dilakukan, biar sama muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang menyertai bangsa kami Indonesia. Bangsa Indonesia dijauhkan dari krisis. Kami percaya anak-anak-Mu disertai, dilindungi, dijagai. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu, dalam perlindungan dan penyertaan-Mu saja, semua dimatahkan dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Pulanglah dan bawalah berkat yang terbaik di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam persekutuan yang manis malam hari ini. Biar apa yang Kau pegang, Kau sentuh, dibuat Tuhan Yesus Masih berhasil. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
Dan esok ibadah Sabtu ketiga saya dari kota Semarang jam 17.00. Kalau Tuhan izinkan, Dedi saya yang bawa renungan di kota Semarang. Tempatnya di Menara Doa Hotel Po. Ya, nanti kalau ada yang mau ibadah di Adonai Ministry di Semarang di Hotel Po, tanya aja security hotel, pasti tahu mana tempat Menara Doa. Saya secara pribadi dan rekan yang ada di sini menyapa yang ada di sini maupun yang menyaksikan streaming. God bless you. Kau lebih tahu Yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia.